Seni sastra. Hakikat seni sastra. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata sastra? Mendengar sastra, kebanyakan orang langsung teringat pada kata-kata indah seperti pantun, puisi, atau pada cerita rekaan yang mengesankan, semisal dongeng, cerpen, atau novel. Singkat kata, dalam pengenalan umum, sastra itu berwujud bahasa, baik lisan maupun tulisan. Namun, sastra bukan bahasa biasa. Bukan bahasa yang kita pakai dalam bercakap atau bertukar pesan sehari-hari. Ia lebih menyerupai bahasa dalam berpuisi atau berkisah. Sastra adalah cara berbahasa yang khas. Bagaimana kekhasannya? Ketika menikmati puisi atau dongeng, perhatian kita lebih tersedot pada bunyi bahasa dan alur kisahnya. Kita terpesona dengan kata-kata dan asik mereka-reka makna kisah. Perasaan kita bergetar, imajinasi kita melalang buana. Kita tahu kata-kata yang dipakai tidak selalu mempresentasikan kenyataan tertentu. Kita sadar kisah yang diungkapkan hanya rekaan. Namun, kita tetap tersentuh dan benak kita dipenuhi aneka gambaran tentang sesuatu. Mengapa? Karena dalam sastra, bahasa yang digunakan untuk membangun kesan atau makna dari sesuatu, alih-alih hanya menginformasikan sesuatu. Mempertimbangkan penggunaan bahasa khas, maka Welek dan Warren tahun 1989 dalam bukunya halaman 14 mengusulkan bahwa sastra lebih tepat disebut seni sastra, yaitu sebagai karya imajinatif. Seni sastra artinya sastra merupakan hasil cipta dan ekspresi manusia yang mengindahkan syarat-syarat estetika. Dalam hal ini, sastra disejajarkan dengan seni musik, seni rupa, dan seni tari. Sastra menggunakan bahasa baik kata, frasa, klausa, dan kalimat untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang indah, menarik, mempesona, dan menyenangkan. Sastra disebut karya imajinatif. Apakah itu berarti sastra menyampaikan hal-hal yang bukan fakta atau di luar dugaan atau di luar kehidupan manusia? Jawabannya tentu saja tidak. Sastra memuat kehidupan atau dunia yang dialami manusia. Sastra memuat reaksi utuh, pikiran, perasaan, dan daya khayal manusia ketika kesadarannya bersentuhan dengan kenyataan hidup. Sumarjo dan Saini tahun 1988 dalam bukunya halaman 13 menjelaskan demikian. Sifat kahyali dari karya sastra merupakan akibat dari kenyataan bahwa karya sastra diciptakan dengan daya tarik. Walaupun karya sastra hendak berbicara tentang kenyataan, dan masalah-masalah kehidupan yang nyata. Karya sastra itu terlebih dahulu menciptakan dunia khayali sebagai latar belakang tempat kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah itu direnungkan dan dihayati oleh pembaca. Karakteristik seni sastra. Hampir semua karya seni menggunakan
bahan dasar peristiwa, pengalaman, perasaan, gagasan manusia. Dalam sastra, bahan dasar itu diolah kembali oleh daya imajinasi, daya kreativitas, dan individualitas pengarangnya, dan diungkapkan kembali menggunakan medium bahasa. Akan tetapi, bahasa bukanlah media ungkap yang eksklusif untuk sastra saja. Komunikasi sehari-hari dan ilmu pengetahuan juga menggunakan bahasa. Berbicara karakteristik, sastra berarti berbicara bagaimana peristiwa, pengalaman, perasaan, maupun gagasan manusia itu diolah dan diungkapkan dalam sastra. Ada beberapa karakteristik sastra yang dapat dikemukakan di sini, yakni estetis, konotatif, bahasa bergaya, dan ketidaklangsungan ekspresi. Estetis berarti bersifat indah atau berhubungan dengan keindahan. Welek dan Warren tahun 1999 dalam bukunya halaman 20-25 mengemukakan bahwa sastra adalah karya imajinatif dengan medium bahasa yang didominasi oleh fungsi estetik. Itu berarti sastra menggunakan bahasa pertama-tama untuk mengungkapkan keindahan, baru kemudian menyampaikan pengetahuan atau informasi. Konotatif berarti arti kiasan atau tambahan. Sastra cenderung menggunakan bahasa yang memiliki banyak makna tambahan. Itu terjadi karena sastra ingin menyingkatkan sesuatu, bukan hanya sekedar memberitahu. Sastra tidak hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan atas sesuatu peristiwa, tetapi juga persepsi, perasaan, kenangan, dan asosiasi-asosiasi pengarang terhadap sesuatu. Bahasa sastra tidak hanya mengungkapkan apa yang di benak sastrawannya, tetapi juga ingin mempengaruhi sikap pembacanya, membujuk, dan bahkan mengubahnya. Menurut Pradopo tahun 1997 dalam bukunya halaman 39, atau seperti kata Selamen Muljana tahun 1956 halaman 4, sastra adalah kata berjiwa. Selanjutnya, bahasa bergaya. Sastra menggunakan bahasa untuk menimbulkan efek tertentu pada pembacanya. Pengarang ingin membuat pembaca melihat, merasakan, mendengar, bahkan melaksanakan apa yang dialaminya, dirasakannya, difikirkannya, dan diniatkannya. Untuk itu, dibentuklah bahasa yang mampu menciptakan perasaan tertentu, gambaran tertentu, sikap tertentu, bahkan keyakinan, kehendak, atau tekad tertentu dalam diri pembacanya. Dalam karya sastra, setiap pengarang berusaha membentuk gaya bahasa yang unik, baru, dan asli. Eksplorasi norma atau kaidah bahasa dan cenderung tidak familiar bagi kebanyakan orang. Selanjutnya, ketidaklangsungan ekspresi. Sastra itu mengatakan sekaligus menyembunyikan sesuatu. Apa yang terlintas dalam benak pengarang ketika menuliskan sebuah kata atau mendeskripsikan sesosok tokoh bisa bermakna lebih, bermakna lain, bahkan bertolak belakang dari maksud pengarang ketika kata atau sosok dibaca atau dipahami pembacanya. Kata rumput kering dalam sebuah puisi tidak hanya menunjuk pada objek yang dilihat pengarang, tetapi juga mewakili karakter manusia atau bahkan menunjukkan peristiwa sosial tertentu. Demikian pun deskripsi fisik tokoh
tertentu tidak hanya mengungkapkan imajinasi pengarang tentang tokoh tertentu, tetapi juga mengungkapkan watak tokoh tersebut, bahkan sifat manusia atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, fungsi sastra. Penyair Romawi Horatius mengemukakan bahwa sastra yang baik harus memenuhi syarat dulce et utile atau kesenangan dan manfaat. Welek dan Warren tahun 1989 dalam bukunya halaman 24-36 mengetengahkan 3 fungsi sastra secara umum, yakni fungsi menghibur dulce, bermanfaat utile, dan fungsi kataris. Dapat dikatakan bahwa setiap karya sastra memiliki fungsi rekreatif, fungsi didaktis, dan juga fungsi katarsis. Selanjutnya, fungsi rekreatif. Sastra memberikan kesenangan dan hiburan. Hiburan sastra adalah jenis hiburan intelektual dan spiritual. Sastra menampilkan cerita yang menarik, memanjakan fantasi, membawa pembaca larut dalam kisah-kisah atau alur cerita yang telah dikemas dalam bahasa yang menarik. Pembaca sastra mengalami adanya kesenangan atau kepuasan batin karena terpenuhi kebutuhannya akan keindahan. Kesenangan karena terpenuhi kebutuhan ini tinggi daripada kepuasan batin karena memiliki handphone baru, mendapatkan indeks prestasi yang tinggi, atau mendapatkan pacar baru semisalnya. Selanjutnya, fungsi didaktis. Selain menawarkan hiburan, sastra juga memberikan pemahaman yang lebih tentang hidup. Sastra mengajarkan nilai-nilai leluhur tanpa menguraikan atau memaksa. Melalui cerita yang menarik, sastra mempengaruhi pembaca atau menghayati hikmah atau nilai di balik cerita itu. Sastra adalah alat untuk sarana penamaan nilai-nilai kehidupan. Itulah sumbangan terbesar sastra bagi kemanusiaan. Bagaimana cara sastra menginternalisasi nilai-nilai kepada pembaca? Menurut Soemarjo dan Saini, sastra menginternalisasi nilai-nilai dengan memberikan pada kita penghayatan lebih terhadap apa yang kita ketahui. Pengetahuan yang kita peroleh bersifat penalaran, tetapi pengetahuan itu dapat menjadi hidup dalam sastra. Kita tahu bahwa membunuh itu jahat, tetapi pengetahuan itu menjadi begitu hidup dan terasa kengerian kejahatannya kalau kita membaca drama William Shakespeare, Macbeth. Dengan karya sastra semacam itu, kita diajak memasuki dan menghayati pengalaman kejahatan berupa pembunuhan. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang larangan moral dan agama untuk tidak membunuh menjadi lebih hidup dan lebih terpahami. Menurut Soemarjo dan Saini tahun 1088 halaman 9. Apa yang dikatakan perubahan sikap terhadap pengetahuan atau norma larangan juga berlaku untuk anjuran berbuat baik dan benar. Sastra bisa membuat manusia tanda kutip jijik terhadap keburukan dan juga membuatnya jatuh cinta terus-menerus pada kebaikan dengan cara mengubah nilai-nilai itu dari sekedar pengetahuan atau aturan menjadi sikap hidup. Selanjutnya, fungsi katarsis. Katarsis berarti pembersihan atau pelepasan. Sastra membersihkan atau melepaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Menurut Wellel dan Warren tahun 1889 dalam bukunya halaman 35,
Bagi penulis, bersastra berarti melepaskan diri dari emosi itu. Bagi pembaca, emosi mereka sudah diberi fokus dalam karya sastra dan kemudian lepas pada akhir pengalaman estetis sehingga mereka mendapatkan ketenangan pikiran. Yang berikutnya, genre sastra. Lukens, seperti dikutip di Nurgiantoro tahun 2013 dalam bukunya halaman 13, mengartikan genre sebagai tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Lebih spesifik, Metzel menjelaskan genre sastra sebagai kategori pengelompokan biasanya berdasarkan gaya, bentuk, dan isi. Berdasarkan ragam bentuknya, Aristoteles membagi sastra menjadi 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Theo 1984 dalam bukunya halaman 109. Epik adalah teks yang sebagian berisi deskripsi, paparan kisah, dan sebagian lainnya berisi ujaran tokoh. Lirik adalah ungkapan ide atau perasaan pengarang. Dalam karya, drama adalah karya sastra yang dinominasi oleh kecakapan para tokoh. Berdasarkan sifat kahyali dan penggunaan bahasa, Sumarjo dan Saini tahun 1988 dalam bukunya halaman 18 menggolongkan sastra atas dua macam, yakni sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif, termasuk sastra kritik, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, Kosasi tahun 2008 dalam bukunya halaman 5 mengelompokkan sastra atas 3, yakni prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah karya sastra yang penyampaiannya berupa naratif atau cerita. Puisi adalah karya sastra yang disajikan dengan bahasa singkat, padat, dan indah. Sementara drama adalah karya sastra yang pada umumnya berupa dialog. Secara umum, dapat dikatakan bahwa genre sastra meliputi puisi, prosa, dan drama. Terima kasih.